Proses kerusakan pangan terjadi melalui beberapa tahap yang melibatkan perubahan fisik, kimia, biokimia, dan mikrobiologis. Berikut adalah penjelasan tahap-tahap kerusakan pangan. 1. Tahapan kontaminasi awal. Di dalam tahap kontaminasi awal itu dibagi menjadi dua yaitu sumber kontaminasi dan jenis kontaminasi. Yang pertama ada sumber kontaminasi. Ketika pangan terkontaminasi oleh mikroorganisme, enzim, atau zat asing, sumber kontaminasi meliputi lingkungan, tanah, air, udara, peralatan pekerja, dan bahan baku. Jenis kontaminasinya itu bakteri, jamur, ragi, enzim, atau bahan kimia seperti pestisida. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme itu sangat penting jika kondisi lingkungan mendukung seperti suhu, kelembapan, pH, dan nutrisi. Mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, masa laten. Mikroorganisme mulai beradaptasi dengan lingkungan pangan dan belum menunjukkan aktivitas yang signifikan. 3. Tahap perubahan fisik. Perubahan warna, tekstur, atau bentuk pangan mulai terlihat akibat aktivitas mikroorganisme atau reaksi kimia. Contohnya seperti pangan menjadi berlendir, daging berubah warna, atau buah mengkerut. 4. Tahap perubahan kimiawi. Yang pertama ada dekomposisi nutrisi. Protein dipecah menjadi senyawa seperti amonia, hidrogen sulfida, atau putresin yang menyebabkan bau busuk. Karbohidrat dipecah menjadi asam organik, gas atau alkohol yang dapat menyebabkan rasa asam atau fermentasi. Lemak dioksidasi menghasilkan senyawa seperti aldehida atau keton yang menyebabkan bau tengik. Yang kedua, reaksi enzimatis. Enzim alami dalam bahan pangan atau yang dihasilkan oleh mikroorganisme memicu reaksi seperti pencoklatan atau pelunakan. Yang kelima ada tahap perubahan mikrobiologis. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi menghasilkan metabolit berbahaya seperti toksin. Contohnya, jamur Aspergillus menghasilkan aflatoksin yang beracun. Yang keenam, tahap penurunan kualitas organoleptik. Di dalam tahapan penurunan kualitas organoleptik itu ada beberapa bagian yang menyebabkan penurunannya. Yang pertama ada bau, yaitu bisa timbulnya aroma tidak sedap seperti busuk atau tengik. Yang kedua, tekstur. Pangan menjadi lembek, keras, atau berlendir. Yang ketiga, rasa. Rasa asam, pahit, atau tidak enak. Dan yang terakhir ada penampilan. Warna memudar, muncul bercak hitam atau lapisan jamur. Yang ketujuh, ada tahap tidak layak konsumsi. Pada tahap ini, kerusakan pangan telah mencapai tingkat yang membuat pangan tidak aman atau tidak layak dikonsumsi. Ini sering disebabkan oleh toksin, mikroba, kerusakan fisik yang parah, atau perubahan kimia yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kerusakan itu ada 3. Yang pertama, faktor intrinsik. Di dalamnya itu ada komposisi pangan, pH, dan aktivitas air. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Terdapat suhu penyimpanan, kelembaban, kontaminasi lingkungan. Dan yang ketiga, faktor processing. Ada metode pengolahan, pengemasan, dan sanitasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pangan adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang kita konsumsi. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya dapat mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama tingkatkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga kualitas pangan demi kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pangan adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang kita konsumsi. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya dapat mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Mari kita bersama-sama tingkatkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga kualitas pangan demi kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan.